Salam Bapak Ibu. Beberapa saat lalu saya sudah mengunggah satu bahasan tentang ajaran sesat ya Bapak Ibu ya. Juga tentang dua ajaran sesat kekinian yang sudah merambah dunia saat ini Bapak Ibu ya. Kali ini saya akan bahas ya, mengapa mengenali ajaran sesat itu penting Bapak Ibu. Di dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 juga dikatakan ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini, Bapak Ibu. Dari ayat-ayat di atas, Yesus dan para rasul itu sudah memperingatkan tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan ajaran-ajaran yang menyesatkan, Bapak Ibu. Mengapa mengenali ajaran sesat itu penting? Yang pertama adalah untuk melindungi iman dan jiwa kita. Ini, ya. Yang kedua untuk menjaga kemurnian Injil. Dan yang ketiga untuk menghindarkan umat dari penyesatan dan kebinasaan ini, Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mendeteksi ajaran-ajaran sesat secara praktis, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu tanyakan ini pada Bapak Ibu sendiri ya. Bagaimana ajaran ini melihat Yesus? Apakah dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia? Apakah Injil yang diceritakan sesuai dengan Alkitabnya, tanpa ditambahi atau dikurangi, ya Bapak Ibu? Apakah mereka mengklaim wahyu tambahan di luar Alkitab? Ya? Apakah keselamatan itu dikatakan berasal dari iman dan kasih karunia saja, atau ada syarat tambahan? Apakah ajaran ini memuliakan Allah atau mengangkat harkat manusia? Ini. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali dan menangkal ajaran sesat ini, Bapak Ibu ya? Memahami apa itu ajaran yang sesat di dalam kekristenan, ini harus dipahami. Mengenali jenis-jenis ajaran sesat historis dan modern ini. Mampu membedakan ajaran benar dan palsu, ya. Hidup berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang penting. Apa itu ajaran sesat ya? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pada intinya ajaran sesat adalah penyimpangan terhadap inti dari iman atau kepercayaan Kristen, Bapak Ibu. Mengapa orang mudah terjebak di dalam ajaran sesat? Karena mereka belum mengenali inti pengajaran Injil yang benar ini. Apa perbedaan antara ajaran sesat dengan perbedaan pendapat antar denominasi? Perbedaan pendapat antar denominasi biasanya terjadi karena perbedaan pandangan. Tetapi inti iman masing-masing mereka adalah sama. Inti iman inilah yang sering menjadi pokok pangkal tujuan penyesatan. Perbedaannya di inti pemahaman iman kita. Bagaimana Alkitab menghajar telak kesesatan di dalam firman-firman yang menghidupkan? Di dalam sejarah kekristenan pernah ada ajaran gnostik yang inti ajarannya berasaskan pengetahuan rahasia. Dihajar telak oleh Rasul Yohanes di Yohanes 1 ayat 14, Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ajaran Arianisme yang menyangkal Yesus bukan Allah secara telak ditangkal di dalam Kolose 2 ayat 8-9. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ajaran Pelagianisme yang menekankan keselamatan karena usaha manusia tapi ditolak oleh Roma 5 ayat 12-21 yang menekankan bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah. Apa bahayanya kalau kita berpikir bahwa Yesus hanyalah seorang guru moral? Akan terus menyimpangkan pemahaman kita makin lama makin jauh, kecuali kita betul-betul mendalami dasar-dasar iman Kristen secara tuntas, Bapak Ibu. Ini penting ya, untuk menuntun kita kepada keselamatan. Di kekristenan modern tampil wajah-wajah baru kesesatan, Bapak Ibu, ya. Saksi Yehova yang menekankan Yesus bukan Tuhan, ya. Mormonisme yang menekankan Allah adalah manusia yang diangkat, ya. Hypergrace yang menekankan tidak perlu pertobatan, Bapak Ibu. Teologi kemakmuran yang tampil dengan iming-iming berkat duniawi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Menangkal ajaran sesat. Inti pegangannya cuma satu, mengakarlah di dalam Kristus. Selanjutnya, kenali Alkitab secara utuh. Jangan mengaduk ayat-ayat secara lepas ya. Kenali ajaran yang sehat dan pengakuan iman gereja. Berkomunitaslah di dalam kumpulan yang sehat rohani dan dalamilah doktrin yang berasaskan Alkitab. Itu Bapak Ibu ya. Di kesempatan berikutnya akan saya coba kupas ya dua ajaran sesat modern yang merambah dunia dengan kecanggihan teknologi internet dan kecanggihan dunia multimedia di dunia saat ini. Nah, ini sudah saya bahas ya Bapak Ibu tentang dua ajaran sesat kekinian yang kebetulan memang konsepnya saya buat setelah konsep yang ini, tapi kemudian saya bahas terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dulu ya, bisa lihat dari pembahasan saya yang lalu ya, bagaimana dua ajaran sesat modern ini merambah dunia dengan kecanggihan teknologi internet dan kecanggihan dunia multimedia di dunia saat ini, Bapak Ibu. Nah, demikianlah Bapak Ibu ya. Kali ini mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.